Kenapa kita jadi merasa kurang? Karena membandingkan dengan milik orang. Capek. Ih, kamu mah bagus halisnya, berarti yang jelek siapa? Nah, gitu ya, saya ulangi ya. Ya Allah, Masya Allah, kamu mah halisnya bagus banget, berarti dia sedang mengatakan dirinya halisnya. Nah, berarti bener kan? Orang itu putar, mungkin tidak menghina orang, tapi dia sering banget menghina dirinya sendiri. Padahal itu diciptakan oleh siapa? Nah itu tuh kalau hati bermasalah, nggak tenang tuh begitu. Kalau yang tenang bercermin itu nggak ada urusannya ngejelek-jelekin diri sendiri. Kalau bercermin pasti dia langsung berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, kau sudah ciptakan aku sempurna, maka sempurnakan baikan akhlakku. Maka saya sering cemburu sama orang-orang yang cantik, yang ganteng, karena mereka dengan gantengnya kemudian berdoa bercermin. Bayangkan teman-teman, dia bisa soleh, akhlaknya bagus tuh gara-gara apa? Bercermin doang. Nah ini nih yang pertama, pokoknya teman-teman berdoa sok perbanyak. Jangan lupa nanti saya cek ya di pertemuan yang akan datang, apakah sudah berubah ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, sabit qalbi ala dinik. Kita meminta ketetapan hati. Ini yang pertama, supaya hati kita tenang, perbanyak doa itu. Semoga Allah mudahkan. Mau pakai skincare apapun tua mah tetap aja tua. Pernah tahu itu? Kakaknya Krisdayanti itu siapa? Ini Sarah. Pernah tahu ini Sarah? Tahu. Masih mungil sampai sekarang. Lucu ya? Iya lucu. Wajahnya masih cantik. Tapi lihat turun sedikit aja ke lehernya, udah kelihatan tuanya. Jadi kalau wajah kita bisa kemudian pakai serum, yang serum itu bikin kita tidak jadi apa? Mengkerut. Oke, bisa wajah tidak berkerut, tapi leher susah. Anggar we aya naonna? Garis pemisah. Kamu teh udah tua. Emang ada menolak tua. Apa bisa? Enggak bisa, dan sudah habis jatahnya. Kalau perempuan sudah habis oleh Mama Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi Ibrahim itu satu-satunya adalah wanita yang sampai tuanya cantik banget. Namanya Siti Sarah. Kemudian punya anak, Siti Sarah ini namanya Ishak. Kemudian Ishak ini punya anak namanya Yakub. Kemudian Yakub punya anak 12. Salah satunya Yusuf. Maka kenapa Nabi Yusuf ganteng? Karena ada turunannya dari Siti Sarah. Kemudian kita bercermin, dan ternyata Masya Allah banyak orang yang suka menghina orang lain, tapi ternyata lebih banyak yang senang menghina diri sendiri. Oke, lihat. Ini kalau hati nggak tenang tuh bukan menghina orang, tapi menghina diri sendiri. Orang bercermin, sok perempuan mah susah dirubah, diingetin susah banget, karena tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bisa lurus? Ini teman-teman tercipta dari tulang rusuk ya? Bisa lurus? Kalau lurus jadi tulang punggung. Kalau lurus itu jadi tulang punggung. Tulang punggung siapa? Laki-laki ya? Nah, teman-teman tulang rusuknya bengkok. Artinya memang sifat perempuan itu? Iya benar, sifat perempuan itu bengkok gitu. Kalau lurus itu susah. Contoh nih, contoh yang paling gampang. Perempuan itu sangat sulit diingatkan, sangat sulit dirubah, karena memang posisinya sudah terlahir demikian. Makanya agak lama kalau untuk mengingatkan perempuan. Teman-teman punya halis? Saya punya. Oke, kelihatan halis saya? Saya pun melihat halis teman-teman. Tapi siapakah yang halisnya kemudian selalu dikasih lebih tebal atau dikasih hitam? Cewek, cowok? Kenapa cewek melakukan itu? Karena merasa kurang. Botak sebelah gitu. Kurang tebal, ditebelin. Mau apa ini gitu. Dan itu Masya Allah rutinitas, dan memang dijual gitu loh. Terus saya pas kalau ke Mekah itu nyari yang begitu tuh. Haji sini. Ini ada yang bagus buat perempuan gitu. Insya Allah emang perempuan luar biasa ya. Padahal Allah ciptakan sempurna nggak? Ini teman-teman, Allah ciptakan sempurna nggak? Semuanya sempurna? Halisnya sempurna nggak? Kenapa kita jadi merasa kurang? Karena membandingkan dengan milik orang. Capek.
Ih, kamu mah bagus alisnya, berarti yang jelek siapa? Nah, gitu ya, saya ulangi ya. Ya Allah, Masya Allah, kamu mah alisnya bagus banget, berarti dia sedang mengatakan dirinya alisnya. Nah, berarti bener kan? Orang itu putar, mungkin tidak menghina orang, tapi dia sering banget menghina dirinya sendiri. Padahal itu diciptakan oleh siapa? Nah itu tuh kalau hati bermasalah, nggak tenang tuh begitu. Kalau yang tenang bercermin itu nggak ada urusannya ngejelek-jelekin diri sendiri. Kalau bercermin pasti dia langsung berdoa, Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, kau sudah ciptakan aku sempurna, maka sempurnakan baikan akhlakku. Maka saya sering cemburu sama orang-orang yang cantik, yang ganteng, karena mereka dengan gantengnya kemudian berdoa bercermin. Bayangkan teman-teman, dia bisa soleh, akhlaknya bagus tuh gara-gara apa? Bercermin doang. Nah ini nih yang pertama, pokoknya teman-teman berdoa sok perbanyak. Jangan lupa nanti saya cek ya di pertemuan yang akan datang, apakah sudah berubah ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, sabit qalbi ala dini. Kita meminta ketetapan hati. Ini yang pertama, supaya hati kita tenang, perbanyak doa itu. Semoga Allah mudahkan. Kemudian masih di doa ya. Doa yang kedua adalah Rabbi shrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surat apa? Surat Toha ayat 25, 26, 27, 28. Bisa di screenshot untuk update status sore ini dengan judul doa penenang jiwa, doa penenang hati. Maka teman-teman yang tidak tenang hatinya, selain karena tidak Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, adalah kurang berdoa Rabbi shrahli sadri. Allah itu yang menenangkan hati kita. Lihat, yang kita minta itu bukan lepas dari masalah teman-teman. Ya Allah, hilangkan orang-orang yang menghina saya, bukan. Ya Allah, hilangkan orang-orang yang julid sama saya, enggak. Ya Allah, hilangkan orang-orang dari sekitar saya, orang-orang yang dia itu ini dengki sama saya, enggak. Tapi yang kita minta adalah menguatkan diri kita supaya lapang dada. Rabbi shrahli sadri. Ya Rabb, ya Allah, kemanapun saya berada, lapangkanlah dada ini. Karena bukan salah mereka menghina saya, bukan salah mereka kemudian membuli saya, julid sama saya, tapi karena itu ujian darimu ya Allah, perkuatlah hati saya, lapangkanlah dada saya. Kan enak tuh teman-teman, orang ada yang menghina, dilihat aja udah, terima kasih. Yang paling ditakuti perempuan itu dua, benar nggak ya? Perempuan yang paling takut dua. Yang pertama takut miskin, yang kedua takut jelek. Keumuman perempuan ya, nggak tahu nih apakah yang hadir saat ini di depan saya perempuan atau bukan, tapi itu pasti sama ya. Dimanapun perempuannya sama tuh. Yang pertama takut miskin, yang kedua takut jelek. Kenapa ada takut jelek? Ya, silakan. Perempuan itu sangat rutin jaga kecantikannya, sangat rutin mempercantik dirinya, tapi lupa mempercantik akhlaknya. Sama laki-laki pun ada yang begitu ya. Makanya Allah ingin kita tertib tuh. Rabbi shrahli sadri. Yang kita minta itu bukan lepas dari masalah, tapi kita minta dada semakin lapang. Kalau dada semakin lapang, kemanapun teman-teman pergi, pasti Allah mudahkan. Orang-orang yang kuat oleh kita dilihat kuat itu bukan karena kuat fisiknya, tetapi karena lapang dadanya, menerima setiap ujian yang mereka terima dengan sangat legowo. Mereka siap menerima setiap apapun episode hidupnya, karena sejatinya kita tidak sedang meminta kepada Allah mengatur hidupnya menurut kita, tetapi Allah lah yang mengatur hidup kita, dan kita tinggal siap dengan ujian apapun yang kita terima. Terus wayasirli amri, apa wayasirli amri teh? Mudahkanlah urusan tuh teman-teman. Kalau dengan doa ini setiap yang sulit pun jadi mudah. Jadi kita tidak sedang meminta dihilangkan dari masalah, tetapi kita meminta dimudahkan urusannya. Masalahnya tidak akan hilang, karena selama masih kita hidup Allah akan berikan ujian. Selama kita beriman Allah akan berikan ujian. Selama kita masih hidup Allah ingin tahu siapa di antara kita yang paling baik saat diuji. Apakah paling bersabar atau paling bersyukur. Semoga Allah mudahkan. Yang pertama, Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala. Yang kedua, Rabbi shrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ya Allah, lepaskanlah ikatan kesulitan dalam lidahku, agar mereka yang mendengarkan ucapanku jadi paham atas apa yang aku ucapkan. Teman-teman, ini adalah doa Nabi
Nabi Musa saat mau bertemu dengan